warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Alanis Khairul Ma'rifah yang akan memandu bincang-bincang hangat pagi ini di Semanda Podcast. Nah, sebagai informasi, kalau Semanda Podcast tayang perdana hari ini, tepat hari Rabu 11 September 2024. Nah, dalam bincang-bincang hangat di episode yang pertama pada hari ini, kita akan membahas mengenai pendidikan karakter. Mau tahu sejauh apa pentingnya penerapan pendidikan karakter di sekolah menengah atas, khususnya di jenjang SMA Negeri 2 Keruang. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Siapa tamunya? Kita simak bersama. Di samping saya sudah ada Bapak Pasir SBD. Selamat datang di SMA Negeri 2 Keruang, Bapak. Nah, teman-teman, mengenai profil Bapak Sapasir, siapa sih Bapak Sapasir itu ya? Bersama mari kita ulik sedikit tapi lebih dalam, Pak ya. Bapak Sapasir jadi koordinator pengawas sudah melintang tadi kata Pak Suhaidi. Sudah berapa lama, Pak? Lebih kurang sudah 2 tahun setengah. Sudah 2 tahun setengah ya. Membersamai SMA Negeri 2 Keruang sendiri Mulai dari tahun pertama bertugas di Musi Banyuasin. Oh, tahun pertama bertugas di Musi Banyuasin, tepatnya kalau boleh tahu Pak, tahun berapa? Di tahun 2021. 2021 ya. Ya kan kebetulan ketika masuk dan saya bergabung dengan SMA Negeri 2 Keruang 1 tahun yang lalu sudah bertemu dengan Bapak gitu kan. Jadi selama apa Bapak sudah bergabung dengan SMA Negeri 2 Keruang ini? Ya ternyata dari tahun 2021 sampai kini tahun 2024. Jadi sudah banyak sekali perkembangan yang Bapak saksikan secara langsung bagaimana SMA Negeri 2 Keruang. Oke, dalam bincang-bincang kita pada pagi hari ini ya, kita akan ngobrol santai Pak tentang pendidikan karakter. Nah, kalau menurut Pak Sapasir sendiri, seberapa penting sih pendidikan karakter itu? Menurut saya pendidikan karakter itu menduduki tangga teratas di dalam sistem pendidikan. Itu pun kita simak dari ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Itu karakter itu menduduki tangga teratas. Ya. Setelah itu baru pengetahuan dan seterusnya. Berarti Bapak setuju dong kalau misalkan dari istilah yang sekarang sering kita dengar kalau adab itu lebih tinggi daripada ilmu, begitu Pak? Iya. Jadi, nah untuk itu kalau berbicara di lingkungan sekolah, kata anak-anak kan kita juga mengajarkan kepada anak, sekolah itu rumah kedua. Ya, sekolah itu rumah kedua bagi siswa. Kemudian menurut Bapak peran sekolah itu untuk pendidikan karakter ini seperti apa, Pak? Peran sekolah itu amat vital. Khususnya kalau kita di Indonesia, pada umumnya, apalagi pada khususnya di sekolah kita yang siswa-siswanya mungkin mayoritas anak-anak orang-orang yang bekerja di sektor non formal ya, sehingga mungkin berinteraksi dengan anak itu mungkin ada keterbatasan, hanya waktu-waktu tertentu, sehingga sekolah atau satuan pendidikan itu diharapkan mempunyai peran yang sangat penting menggantikan orang tua dalam membentuk karakter peserta didik. Berarti kan sekolah itu hanya menggantikan peran orang tua, tapi bukan tetap hanya, tapi utama. Tetap utama. Iya, utama menggantikan orang tua. Kalau di sekolah itu tanggung jawab kita, mulai dari jam kita masuk sampai jam kita keluar, itu tanggung jawab kita. Termasuk juga masih ada toleransi waktunya begitu anak sudah ada di luar. Sebab ada kaitannya dengan sebelum sampai ke rumah pokoknya. Betul. Iya. Berarti kan dalam hal ini bukan hanya sekolah berarti ya, berarti sekolah dan orang tua, misalkan pihak sekolah dan pihak orang tua harus bekerja sama dalam hal itu gitu. Terus misalnya ya di dalam, apalagi kalau kita kan anak-anak SMA gitu. Kalau menurut Bapak cara yang paling simpel mengintegrasikan proses pembelajaran pendidikan karakter dalam keseharian guru itu seperti apa? Guru itu
sesuai dengan namanya ya. Iya. Guru, tiru gitu ya. Dan guru itu juga mempunyai tiga fungsi pendidikan ya. Mengajar, Iya. mendidik, melatih begitu ya. Nah, guru tampilannya saja sudah mampu mengajak muridnya untuk berbuat kebaikan. Iya. Semestinya Semestinya. begitu ya. Jadi guru itu sebelum melakukan proses pendidikan, dari penampilan seorang guru saja, guru itu sudah mampu Tiru. Tiru. Atau Iya. ditiru. Iya, ditiru. Betul. Oke. Kalau tapi kan selama yang kita tahu, kalau misalkan langsung ya, kalau tadi kan ditiru dari segi penampilan guru. Betul. Kalau dalam proses pembelajaran misalnya itu tertuang dalam kegiatan sehari-hari, cukup nggak hanya kita membiasakan siswa-siswi kita dengan berdoa terlebih dahulu, misal awal proses pembelajaran gitu kan, berdoa, kemudian menyanyikan salah satu lagu wajib sebagai bentuk rasa cinta tanah air, mungkin sebatas itu, atau perlu guru itu lebih bagaimana lagi biar karakter siswa-siswi itu lebih bisa terbentuk, Pak? Oh, itu luas sekali, sangat luas. Itu kan bagian kecil dari pendidikan karakter ya. Iya. Karakter apa dulu yang akan kita munculkan? Jadi kalau sekarang lebih enak kita bisa melihat rapor pendidikan kita, Iya, betul. kita bermasalahnya di mana. Tapi secara umum bahwasanya perilaku guru itu bisa mempengaruhi peserta didik, lalu kegiatan program yang ada di sekolah. Nah, itu ya. Contoh begini, kalau kita ingin anak-anak kita jujur, apa sih program kita yang ada di sekolah? Barangkali contoh kecil bisa saja kita membentuk warung kejujuran. Iya. Misalnya warung kejujuran, artinya anak kita itu kita didik jujur itu bukan hanya di apa ya, diucapkan dengan omongan, nah kita harus jujur begini, tapi cara dia menerapkan kejujuran juga apa yang harus kita tampilkan itu ya. Betul. Misalnya jujur dalam belajar, Iya. tidak menyontek, Iya, tidak misalnya. menyontek, betul. Mm-mm. Dan kalau yang tidak mencontek itu rasanya masih banyak sekali terjadi ya Pak di lingkungan sekolah gitu kan. Dan untuk mengantisipasi itu kan sepertinya susah sekali untuk menumbuhkan itu gimana Pak? Ya, Ada karena tidak? apa? Karena guru menuntut nilai, Iya, gitu ya. betul. Guru mematok nilai Nilai. agar apabila anak ingin dikatakan sukses atau berhasil dalam suatu materi pelajaran, kita mematok nilai, patokannya misalnya nilai 7 harus Iya, ke betul, atas betul, ya. Pak. Kan ada. Sehingga kan kita bukan itu sebenarnya yang kita tuntut itu ya. Bagaimana anak bertanggung jawab dengan nilainya. Contoh, saya dulu tidak mau nyontek. Walaupun saya sudah tahu nilai saya angka 5, Iya, betul. saya tetap mempertanggungjawabkan angka 5 itu. Artinya kita sudah bisa mengukur, saya dapat nilai ini. Artinya tahu kita. Nah, jangan sampai kita dapat nilai 8, tapi meminta dari teman. Nah, pertanggungjawaban kejujuran kita itu tidak ada. Betul. Ya kan? Bagaimana kita mau bangga dengan Iya, nilai betul 8 sekali. apabila kita 3-nya itu meminta, sebenarnya Iya. kita akan angka 5 kita itu. Lebih baik saya menonjolkan angka 5 saya daripada angka 8. Iya. Nah, yang ini yang harus kita terus kita dorong dengan peserta didik kita agar peserta didik kita tuh bangga dengan kemampuannya sendiri. Iya, betul. Kadang banyak dari mereka itu masih merasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang sudah ada. Jadi merasa ini kayaknya jawaban saya betul, tapi dia merasa oh di kelas itu ada orang yang lebih pintar, ya kan? Jadi tergoda untuk daripada nanti salah jawaban saya, lebih baik ngikut jawaban teman yang benar, yang padahal kita belum tahu pasti benar atau salah jawaban dia itu. Karena siswa-siswi kan banyak yang seperti itu ya Pak ya. Oke. Makanya kita sebagai guru Iya. menghindari pola pendidikan kita untuk hanya sekedar angka ya, Oke, angka iya penilaian betul. diri Pendidikan kita. tidak hanya sebatas angka, Betul. iya. Itu kalau berbicara mengenai nilai. Kemudian ada lagi kalau siswa dan siswi, apalagi anak-anak kita yang notabene kan SMA, ya peralihan mau ke dewasa, gitu kan. Kalau untuk misal anak-anak SMA itu kadang saya merasa kayak apa ya, memang kadang kita kalau memberikan apa ya,
contoh ya, memberikan contoh itu tidak semua contoh yang kita beri bisa diterima dengan baik. Ya, kalau menurut Bapak bagaimana saya mengantisipasi itu, atau teman-teman atau Bapak dan Ibu guru yang lain untuk tidak bosan memberikan contoh begitu Pak? Ya kan kadang masih ini, oh di depan kita iya, tapi di belakang atau nggak setuju nih dengan contoh ibu nih gitu kan, karena dia sudah bisa berpendapat sendiri begitu Pak. Iya. Menanamkan kesadaran itu memang kita tidak boleh bosan ya. Iya. Yang pertama, yang kedua kita itu harus paham dulu psikologi sana, bahwa anak SMA ya, kita bicarakan SMA dulu, bahwa anak SMA itu psikologisnya itu remaja dewasa. Remaja dewasa ini sudah memulai berpikir, bisa melakukan sesuatu dengan pertimbangan sendiri ya. Jadi kalau kita katakan di tingkat SMA itu siapa saya? Iya betul. Jadi kadang menutup mata dan hati untuk mendengarkan saran dari orang lain. Sisi egoismenya masih tinggi sekali di tingkat makanya kita banyak-banyak memberi semacam tontonan atau tuntunan yang sifatnya bermodifikasi agar anak-anak itu bukan hanya menerima pejangan dari mulut seorang guru atau seorang tokoh atau seorang ulama, tapi harus membuat tontonan bahwa apa yang dia kerjakan, kalau ini dikerjakan kaitannya dengan misalnya moral agama, ini efeknya. Iya betul. Kalau berbuat sesuatu yang tidak baik, ini efeknya. Jadi kita itu harus banyak cara ya. Banyak jadi cara, guru betul. sekarang banyak nggak boleh cara. kehabisan akal berarti Pak ya. Betul. Kalau kami dulu beda kan. Iya. Kami melewati guru, apabila ada guru zaman saya sekolah kita harus minggir. Betul. Kita mencari lokasi yang tidak bertatapan dengan guru ya. Iya. Kalau sekarang apa yang terjadi? Mungkin say hello dengan guru. Apakah itu salah? Tidak juga. Yang penting kita bisa mengemas bagaimana budaya yang sekarang jadi positif begitu ya bagi anak-anak, dan anak kita tidak perlu takut dengan guru, tapi perlu semacam menghargai ya, atau menghormati. Jadi tidak perlu takut. Kalau dulu juga ada salahnya itu. Takut dengan guru. Ya. Anak-anak kita juga kalau yang sudah punya anak misalnya guru itu, bedakan cara mendidik kita dengan yang dulu beda. Kalau dulu orang tuanya melirik saja dia sudah paham apa maksudnya. Kalau sekarang kan tidak. Benar. Iya. Kadang meski sudah beranjak dewasa, mengakhiri masa remaja, tapi harus lebih kayaknya tegas lagi. Iya, harus lebih tegas lagi. Kalau tadi misalkan guru tuh nggak harus ditakuti kata Bapak, seperti itu ya. Tapi dalam prakteknya ya banyak sekali kita lihat atau ya kita dengar ya celoteh dari rekan-rekan bersama guru, kalau memang dalam proses pembelajaran itu akan lebih terkontrol oleh guru yang mereka takuti Pak. Ya kan, dibanding dengan guru biasa yang mencoba mengakrabkan diri dengan siswa biar lebih tahu. Nanti kebanyakan ada yang berpikir ibu ini mudah nih gitu, ibu ini mudah nih gitu kan. Kalau misalkan nanti yang ibu takuti, jangan main-main dengan ibu ini, nah itu gimana Pak coba kalau menghadapi situasi yang seperti itu? Pola pemahaman itu yang salah ya. Iya. Artinya apa? Dia sebagai guru minta ditakuti kan? Enggak, memang dasarnya membuat siswa itu takut gitu loh Pak. Saya dulu pernah ada ngelihat guru bahasa Inggris, begitu dia masuk, dia lempar dulu asbak yang dari kayu itu ke papan tulis supaya anaknya tertib ya. Iya betul. Tapi setelah itu anaknya gemetar kan? Apa yang dia bayangkan, apa yang dia tanyakan tidak ada. Jadi nggak fokus lagi mungkin selama itu Pak atau gimana? Hilang fokus. Iya jelas lah, takut kita. Yang timbul hanya rasa takut. Guru saya dulu ada guru bahasa Inggris juga, tapi bukan guru bahasa Inggris, guru pelajaran lain tapi bisa bahasa Inggris. Dia mempunyai metode yang berbeda dengan guru tadi. Iya. Kenapa kami lebih suka dengan bapak itu? Nah artinya dia gembira bernyanyi dan sebagainya, saya kita dapat. Sedangkan yang takut tadi kita menjawab pun takut karena takut salah. Betul. Kalau salah sudah ada punishment yang menunggu. Sementara yang guru yang ngajak gembira ria tadi, salah itu bukan suatu hal yang menakutkan, karena belajar itu tempatnya salah. Iya, bisa diperbaiki. Betul. Iya, kalau saya berpikir kadang
melihat proses pembelajaran itu lebih teratur, lebih terstruktur ketika mereka belajar dengan guru yang menurut mereka killer nih ibu ini, kalau kita nggak masuk bahaya nih gitu kan. Terus misalkan enggak, ibu itu santai kok, biasa kok, mengerti. Kalau misal kita lambat ini tahu kok. Nah takutnya kan mungkin untuk guru lebih mendekatkan diri atau menghilangkan lagi cara-cara mengajar yang seperti itu kan, takut, kalau kata orang takut nggak punya bisa gitu loh Pak, gimana? Jadi kayak harus ditakuti dulu gitu, apa ya, berpikir gurunya harus ditakuti dulu biar anak-anaknya nurut gitu. Yang salah ini guru atau anaknya kira-kira ini? Nah, yang salah tuh guru. Tetap gurunya yang salah. Gurunya yang salah. Kenapa memposisikan diri sebagai orang yang ditakuti gitu? Posisikanlah diri sebagai orang yang diikuti. Mestinya kan begitu. Iya. Guru itu, kalau kita memposisikan sebagai orang yang ditakuti, malah takut ketemu nanti. Kenapa jadi guru? Iya betul. Jadi raja saja ya. Jadi raja biar nggak ditakuti. Guru itu pekerjaan yang menyenangkan. Pekerjaan yang menyenangkan. Iya, jadi guru ya teman-teman. Jadi guru itu pekerjaan yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Itu kan setiap pagi kita bertemu dengan berbagai macam karakter peserta didik gitu kan. Kalau jadi guru juga menurut saya bisa menghibur ya Pak. Betul. Misal di rumah banyak problematika yang tidak bisa kita lupakan, kita sampai ke sekolahan ya, bertemu dengan siswa-siswi, kita tetap harus profesional, melupakan semua yang ada di dunia ini teman-teman ya, untuk tampil sempurna di depan peserta didik. Nggak semangat pun kita, kemudian banyak hal-hal dan cobaan hidup yang menimpa kita di depan peserta didik, kita tetap berusaha sempurna gitu kan Pak. Guru itu pemain sinetron yang paling hebat ya. Guru pemain sinetron yang paling hebat pokoknya. Walaupun di rumahnya sudah kehabisan beras, guru tetap ceria, tetap mengajak anak bersukaria. Iya, oke. Kadang kan juga kalau gurunya nggak semangat, tapi tetap sampai kelas tanya, semangat tidak hari ini, semangat dong gitu kan. Iya, guru juga perhatian kan. Baru masuk ditanya, apa kabar hari ini anak-anak, sudah sarapan atau belum? Padahal gurunya demi datang pagi, kadang juga nggak sarapan. Iya, nggak peduli dia sarapan belum, yang ditanya tetap anak-anaknya, sudah sarapan belum? Bahagia nggak hari ini? Kamu ada masalah atau tidak gitu kan? Untuk melanjutkan proses pembelajaran kan itu perlu. Nah, menurut Bapak sendiri ada tidak cara jitu biar proses penanaman pendidikan karakter di sekolah itu dapat berjalan dengan lancar, maksudnya berhasil gitu Pak? Kecuali jadi contoh tadi. Itu betul ya, kita belum tahu ya. Tetapi ada cara-cara tertentu, misalnya ada kesepakatan sekolah, ya, ada kesepakatan kelas, begitu ya, ada kesepakatan sekolah. Ini sebagai contoh saja. Anak itu harus tahu apa yang boleh atau tidak di sekolah itu. Iya, betul. Bukan berarti untuk menghukum anak, tapi anak harus tahu tanggung jawabnya. Betul. Dan harus tahu kewajibannya. Jadi contoh aja begini, contoh kecilnya. Ada suatu sekolah yang mempunyai gerbangnya dua. Gerbang satu besar, dia mempunyai waktu di situ, misalnya jam 7 masuk, jam 2 keluar umpamanya. Iya. Lalu satu lagi gerbang kecil ya. Nah, karena anak merasa salah, sudah ada kesepakatan sekolah, apabila 1 menit saja dia terlambat memasuki gerbang besar, artinya dia tidak lagi berhak memasuki gerbang besar. Dia sudah sadar, dia masuk ke gerbang kecil. Itu pun apakah harus siswa saja yang berlaku? Seluruh warga sekolah, kepala sekolah pun apabila dia terlambat dia masuk gerbang kecil, tinggalkan mobilnya di depan. Artinya apa? Kita itu memberikan suatu kesepakatan itu harus berlaku pada semua. Jangan sampai siswa terlambat kita lakukan punishment, tapi ada orang yang di atasnya yang punya power, guru, kepala sekolah dan sebagainya, melenggang saja dengan aman. Nah itu jadi kesepakatan itu penting. Kesepakatan itu juga anak-anak harus paham. Iya. Ya ini dibuat untuk ini. Jadi sesuatu yang kita buat tujuannya ini, ya kan gitu ya. Iya, nah, jadi kalau itu saya kira hampir boleh dikatakan bisa sedikit memahamkan anak-anak ya. Artinya kalau seandainya ada anak yang masih melanggar, tentu dia akan ada treatment khusus ya, treatment khusus agar ini dibuat bukan untuk menghukum siapa-siapa, tapi pertanggungjawaban diri kita ini.
Bapak sampaikan tadi, terjitu memang nggak ada sih ya, Betul, nggak ya. ada terjitu. Yang penting dalam satu naungan itu bekerja sama Ya. antara guru, kemudian kepala sekolah, kemudian siswa. Kalau misalkan kalau berbicara tentang kesepakatan tadi kan disiplin positif itu Pak berarti kan. Nah itu juga sudah kita lakukan. Kemudian berarti untuk lebih menunjang keberhasilan disiplin positif yang dalam hal itu berarti bukan hanya untuk siswa, bukan hanya sebagian siswa, tapi harus seluruh siswa dan seluruh warga sekolah ya, termasuk guru dan juga kepala sekolah. Kemudian ada tidak kayak standar minimal atau apa yang bisa bagaimana cara kita bisa melihat kalau penerapan pendidikan karakter yang kita tanamkan ke siswa itu berhasil? Yang bisa kita lihat gampangnya itu dari mana? Gampangnya begini, kita punya standar bahwasanya apabila jumlah siswa kita yang selama ini melanggar hal-hal yang demikian itu persentasenya berapa, 6 bulan atau 3 bulan berikutnya kita lihat, lalu kita ukur ya, setiap segala sesuatu harus ada ukurannya, baik itu angka-angka maupun ukurannya itu kriteria yang lain ya. Oke. Jadi segala sesuatu itu harus kita punya data yang jelas bahwasanya kita berhasil atau tidak gitu ya. Jangan hanya kira-kira. Jadi orang mengatakan apa kami sudah melakukan itu Pak, berhasil Pak, buktinya mana? Artinya itu kalau ada 1 tahun kita melanggar orang 20, tapi setahun berikutnya atau 6 bulan berikutnya tinggal berapa lagi? Itu batas kesuksesan. Iya. Bukan bertambah tapi terus berkurang kan Iya. harusnya. Nah, nyambung sedikit Pak dari yang tadi Bapak sampaikan ketika kita pertemuan di kantor tadi, yang kita melihat beberapa kasus yang lagi viral gitu kan. Yang pertama pembulian gitu kan, kemudian ada pembunuhan gitu kan, ada juga yang saya ikuti itu satu kasus di Bengkulu Selatan kalau tidak salah, yang katanya 3 guru dilaporkan ke pihak berwajib karena memarahi siswa. Coba gimana? Bukan bagaimana, saya harap penguatan lah dari Bapak ya kan selaku Korwas untuk kami Dewan Guru dan Bapak dan Ibu Guru supaya tidak jadi supaya tetap semangat mendidik karakter anak itu kan perlu Pak. Jadi kalau ada kasus itu, wah nanti saya marahin anak nih, teman-teman juga yang lain pikir gak usah marah. Jadi kesannya nanti kami pikir yang penting wajar. Jadi takut kan, takutnya seperti itu. Iya, coba Pak gimana? Baik Bapak Ibu, kita sebagai pendidik kita harus update ya. Iya betul. Update zaman, lalu update juga dengan pengetahuan, undang-undang, hukum dan sebagainya ya. Iya. Jangan sampai kita tertinggal. Begitu kita tertinggal, kita akan melakukan sesuatu padahal efeknya luar biasa bagi kita. Betul sekali. Jadi kita ini mendidik anak orang, mendidik siswa-siswi kita, tapi kita juga dibayang-bayangi oleh bisa jadi pesakitan ya. Iya, betul. Bisa jadi pesakitan. Makanya kita harus merubah diri kita bahwasanya mendidik itu bukan seperti dulu lagi. Kalau dulu kita memarahi, kita cubit anak orang, kalau kita panggil orang tuanya atau dia melapor ke orang tuanya, dia ditambahi. Termasuk saya ya. Iya Pak, tapi betul. kalau Saya sekarang, juga generasi 90-an ini masih Pak. Kalau sekarang jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Nah, jadi kita mendidiklah seperti zamannya anak-anak sekarang ya. Artinya kita yang harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan situasi khususnya negara kita ya, yang segala sesuatu harus berkaitan dengan hukum, undang-undang dan hukum-hukum pidana ya gitu. Nah, tidak ada jalan lain, kita mesti merubah pola mendidik kita. Nah, guru itu sudah dibekali dengan psikologi ya, psikologi pendidikan, psikologi anak begitu ya. Jadi memang kita harus tidak mau suka atau tidak suka, betul sekali, harus mengikuti perkembangan anak. Anak itu melanggar Bapak Ibu, jangan-jangan kita juga yang ikut menyumbang situasi membuat anak-anak kita jadi melanggar, betul?
Iya. Sekolah yang tertib, sekolah yang menyenangkan, pelanggarnya sedikit. Sekolah yang tidak tertib, gurunya jarang masuk, ya kan? Pelanggarannya apa? Fasilitas tidak lengkap, tidak ada ekstrakurikuler di situ, pelanggaran akan semakin banyak. Boleh dibuktikan, walaupun tidak penelitian belum sampai ke situ, Betul. walaupun ada belum dipublikasikan, tapi saya meyakini betul kalau sekolah itu tempatnya tidak menyenangkan, sekolah itu akan banyak melakukan pelanggaran. Oke, jadi tetap harus berusaha menjadi sekolah yang Betul, menyenangkan bagi betul anak sekali. gitu kan Pak ya. Iya. Oke, baik. Jadi dari awal sampai akhir tadi dapat, kalau saya simpulkan kalau tidak salah, pendidikan karakter itu penting ya, sangat penting pendidikan karakter, karena pendidikan karakter atau kita bilang adab itu lebih tinggi daripada ilmu ya. Seberapa tinggi ilmu yang kita dapat, kalau karakter kita masih di bawah Nah, rata-rata, iya, betul. tetap pendidikan itu belum dikatakan berhasil. Betul. Ya kan? Kemudian untuk menunjang proses pendidikan karakter itu, proses pembelajarannya tidak melulu dari siswa, bisa juga dari guru dan warga sekolah yang lainnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Doakan kami, terus semangati kami, terus bimbing kami, dampingi SMA Negeri 2 Peluang agar ke depan bisa lebih dan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Sapasir. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada pada hari ini, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Season pertama sudah kita lakukan dan kita dengarkan bersama, tanya jawab, bincang-bincang ringan yang sudah bersamai oleh Bapak Sapasir tadi. Sesi-sesi kedua kita tunggu lagi ada apa saja dan topik-topik bahasan apa saja yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa. Sudah dibekali dengan psikologi ya, psikologi pendidikan, psikologi anak, begitu ya. Jadi memang kita harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya, betul sekali, harus mengikuti perkembangan anak. Anak itu melanggar, Bapak Ibu, jangan-jangan ya, jangan-jangan kita juga yang ikut menyumbang situasi membuat anak-anak kita jadi melanggar, betul? Iya ya. Sekolah yang tertib, sekolah yang menyenangkan, pelanggarnya sedikit. Sekolah yang tidak tertib, gurunya jarang masuk, ya kan? Fasilitas tidak lengkap, tidak ada ekstrakurikuler di situ, pelanggaran akan semakin banyak. Boleh dibuktikan, walaupun tidak penelitian belum sampai ke situ, walaupun ada belum dipublikasikan, tapi saya meyakini betul kalau sekolah itu tempatnya tidak menyenangkan, sekolah itu akan banyak melakukan pelanggaran. Oke, jadi tetap harus berusaha menjadi sekolah yang menyenangkan, betul, bagi betul anak sekali. gitu kan Pak ya. Iya. Oke, baik. Jadi dari awal sampai akhir tadi dapat, kalau saya simpulkan kalau tidak salah, pendidikan karakter itu penting ya, sangat penting pendidikan karakter, karena pendidikan karakter atau kita bilang adab itu lebih tinggi daripada ilmu ya. Seberapa tinggi ilmu yang kita dapat, kalau karakter kita masih di bawah rata-rata, tetap pendidikan itu belum dikatakan berhasil. Ya kan? Kemudian untuk menunjang proses pendidikan karakter itu, proses pembelajarannya tidak melulu dari siswa, bisa juga dari guru dan warga sekolah yang lainnya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Doakan kami, terus semangati kami, terus bimbing kami, dampingi SMA Negeri 2 Peluang agar ke depan bisa lebih dan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Sapasir. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada pada hari ini, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Season pertama sudah kita lakukan dan kita dengarkan bersama, tanya jawab, bincang-bincang ringan yang sudah bersamai oleh Bapak Sapasir tadi. Sesi-sesi kedua kita tunggu lagi ada apa saja dan topik-topik bahasan apa saja yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.